saya Anita Ladesma. Hari ini kita akan adain podcast, acara terbaru di GPDI untuk saling mengenal satu sama lain dan sharing apapun yang kita punya. Stay tune. Di sini kita kedatangan narasumber, ada Kak Tania, Kak Sari, dan Kak Hana. Say hello dulu dong. Hai. Ini adalah remaja-remaja GPDI yang pada masanya sangat hits, betul? Sekarang udah hits ya. Masih hits, cuman masih hitsan aku, ya kan? Kalian punya nama geng ya? Punya dong. Punya. Nama gengnya apa? Neobread, Apa itu teh? kepo. Boleh googling dulu Neobread. Kayaknya nggak akan ada sih. Ada dong. Udah ada. Berarti saya ketinggalan. Tapi berhubung saya pengen tanya langsung, jadi coba tolong dijelaskan. Siapa yang jelasin? Coba kamu mau dijelasin sama siapa? Pilih. Sama Kak Hana deh. Memang aku yang paling pintar. Oke, Neobread itu dari Lupa. itu dari Kak Desi awalnya. Siapa Kak Kak Desi Desi? tahu kan Kak Desi guys? Guru sekolah minggu kan? Ya, di sekolah minggu kita semua. Kak Desi awalnya ngasih nama Neobread. Neobread itu artinya generasi pendobrak atau generasi pertama. Tapi Neobread ini emang dari dulu cuman kalian bertiga atau gimana? Kamu kepo pisan? Nanti kalau berkurang nanti ditanya. Jadi kan aku pengen tahu asal usulnya. Loh, emang harus kontroversi biar seru. Dulu berempat. Iya. Lantas satu lagi gimana? Karena di PSBB ini nggak muat lah. Oh, Gimana cuman karena sih? itu ya alasannya. Iya, betul. Jawaban yang sangat aman ya guys. Coba kalau ada kursi satu lagi mungkin hadir. Bisa sih dihadirin, mau kursinya saya tahu. Jadi kalian udah saling kenal itu dari kapan? Dari kecil, dari sekolah minggu. Oh, jadi dari sekolah minggu. Itu sekitar tahun berapa ya? 2015. Gak mungkin sih. So muda banget. Maaf salah. Kita sekolah minggu tahun berapa ya kan? Karena kita duluan berdua. Jadi awalnya tuh kita dulu, aku sama Hana dulu jadinya yang berteman tuh. Jadi Terus? pada awalnya nggak langsung bertiga gitu. Jadi Terus? berdua dulu. Mungkin sekitar tahun 99 kali ya. Udah ketahuan lah tuanya. Ketahuan ya umurnya berapa? 9. Saya yang masih muda jadi ya oke. Udah lahir. Ya udahlah. Siapa tahu. Terus baru Kak Sari gabung Aku masuk gereja ini tuh tahun 2000 pas. 2000 pas. Ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Tapi kita belum bareng kayaknya Ya tahun dia mah anak-anak ini. Jadi aku tuh nggak pernah sekolah minggu dulu. Gimana dong? Kenapa? Ini fakta baru, soalnya guru sekolah minggu tidak pernah Iya. sekolah minggu guys. Iya. Kenapa? Jadi dulu itu aku sempet pindah rumah. Terus nggak ada gereja kan, kesini jauh. Jadi ya jarang sekolah minggu. Pindah rumah nggak ada gereja, tinggal di mana ibu? Mohon maaf. Ibu tinggal di mana? Jadi pedalaman sana lah Oh. pokoknya nggak sekitaran cekek sini gitu. Ya. Masih rancengkek loh padahal. Jadi mereka sih duluan yang lebih kenal mereka. Sebenarnya mah justru abang-abang kita dulu yang kenal. Aku Iya. juga. Oh. Abang aku sama kokonya Eta nih. Mereka Temenan. berdua ya temenan ya masa musuhan. Kok gua di Apa kamu yang bener nanya ya nanti ya? maaf. chat loh. Ada host diginiin loh. Iya terus. Temenan. Setelah mereka nyampe gereja tuh berdua aja. Nah aku kan ngahulengnya sendirian gitu. Bentar. Nanti tolong ya ngahuleng itu ntar kita kasih tahu ngahuleng itu apa. Nanti lihat di bawah ya. Tiba-tiba ada lah Eta. Jadi kita setelah nyampe gereja kita bareng sama Eta. Oh gitu. Terus Kak Sari baru gabung tahun 2000 itu langsung nggak langsung gabung ya? Nggak langsung gabung. Kayaknya tahun 2002 lah. Tahun 2002 kita pelayanan tamborin dulu, tapi aku beda tim sama mereka. Aku Oh. SD ya, SD kelas berapa lah itu kelas 4 kelas Oh berarti 5. kalian main tamborin dari SD? Iya, Iya. Dan selalu bareng? Awalnya enggak. Awalnya enggak, tapi sini-sini jadi bareng. Kita bareng SMA ya, aku kelas 3, mereka kelas 2. Oh kalian mah cuma beda setahun ya? Iya. Baiklah, kalian berarti temenan kurang lebih udah lebih dari 20 tahun dong. Betul ya. Luar biasa. Kalau cicilan mobil
cicilan rumah udah lunas ya. Udah punya 2 ya? Udah punya 2 belagu ya. Terus kalian memelihara pertemanan bisa sampai Kamu yang bener dong, memelihara. menjaga pertemanan kalian sampai berpuluh-puluh tahun. Caranya gimana? Sedangkan kalau pacaran aja kan putus-putus tuh. Tapi kalau temenan kalian jaganya gimana? Gimana ya? Etan. Ya mungkin menurut aku kita sampai saat ini bisa bareng terus mungkin karena ibadah pelayanan kita bareng terus kayak gitu. Jadi mau nggak mau jadi bukan mau nggak mau ya. Jadi mau nggak mau. Itu kayak dari hati ngerti kok kayak ngerti. Jadi kita bareng terus gitu kemana-mana bareng, ngerjain apa-apa bareng gitu. Jadi ya tetap terjalin. Berarti secara nggak langsung pelayanan itu membuat pertemanan menjadi sangat langgeng Betul. ya. Apalagi kalau pertemanannya itu dalam pelayanan dan dalam Tuhan gitu kan ya. Ya, betul. Bener. Loh, aku emang selalu bener. Cuman orang kamu saya naikin loh. Dia dibayar kotor. Iya udah, nggak apa-apa. Tapi pernah nggak selama berapa tahun kalian temenan yang sampai slack banget terus kalian berantem sampai bener-bener nggak komunikasi, sampai bener-bener yang jauh-jauhan atau sampai meninggalkan pelayanan? Meninggalkan pelayanan sih puji Tuhan enggak ya? Belum Puji pernah Tuhan. meninggalkan pelayanan hanya karena kita Slack ribut aja. gitu. Nah, tapi kalau ribut sih kayaknya aku doang yang tukang ribut ya. Aku pernah ribut sama Hana, aku pernah ribut sama Etan. Mengakui ya. Mengakui, nggak tahu kalian pernah ribut nggak? Kayaknya kita karena kita SMA bareng juga kan. Jadi kayaknya nggak ribut. Oh iya, aku yang Cocok sih di tengah udah bajunya beda, ternyata dia yang paling pembangkang. Biasanya yang bikin ribut tuh apa sih? Salah paham sih sebenarnya, salah paham gitu. Maksudnya aku kan agak sensi orangnya, jadi kadang kalau Hana jawabnya beda, kenapa sih Hana gitu, atau Etan jawabnya beda, kenapa sih Etan gitu. Tapi ya gitu, balik lagi karena kita punya pelayanan yang sama, terus prinsip kita adalah kita nggak mau melayani dalam keadaan hati yang nggak beres. Jadi sebelum kita mulai pelayanan yang bareng itu, sebelumnya kita beresin dulu gitu. Aku yang nanya langsung, anak kenapa sih, atau Etan kenapa sih gitu. Besok mau pelayanin nih, masa hatinya masih nggak beres. Jadi sampai clear dulu baru pelayanan. Biasanya itu berapa lama? Kalian berantem paling lama? Gak lama ya. Nggak lama kayaknya. Biasanya mah langsung chat lagi di grup, rame lagi gitu. Nggak pernah sampai lama. Berarti secara nggak langsung setelah kalian bertahun-tahun temenan, kalian tahu dong sifat yang si A seperti apa, sifat si B seperti apa, tahu dong ya? Yang baiknya kayak gimana, buruknya kayak gimana. Ada nggak dari kalian yang kayak, lu tuh kayak gini sih, jadi gue tuh kadang-kadang suka kesel gitu, ada nggak kayak gitu? Siapa tahu kan kalian nggak berani bilang, tapi di acara podcast ini semua bisa terbuka. Ini pemicu ini ya. Maaf ya, ini pasti emang kontroversi, pengennya tuh booming gitu loh. Jadi ya maaf aja. Aku tuh pengennya ada perpecahan, enggak bercanda. Tidak. Maksudnya biar kalian saling tahu kan, ternyata Kak Hana tuh ke Kak Sari, oh Kak Sari tuh suka gini-gini, jadi aku kurang gimana gitu. Kan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Iya, betul. Gimana? Coba dari Kak Etan dulu deh kayaknya. Iya. Dari Hana aja lah, dari Hana dulu. Kirain aku ya mau. Ya itu tadi karena Uli kan baper ya, baper gitu. Dia Misalkan aku terlalu lagi- banyak perasaannya. aku lagi bad mood, misal jawabnya apa, jadi kepikiran ini Hana nih kayaknya lagi marah, nah kayak gitu. Jadi jangan berpikir negatif. Gitu. Suka ngasih asumsi-asumsi. Padahal aku kan mungkin lagi capek apalagi apa, jadi ngejawabnya seadanya. Dia mikirnya aku marah atau lagi ada masalah gitu. Jadi Jangan itu ya, baper. kurangin Kak bapernya. Kak. Siap. Kalau dari Kak Etan, Kak Hana ke Kak Etan maksudnya, ngerti nggak sih? Gimana sih, Nak? Ya tuh masa lagi Oh, lagi mikir. mikir. Sabar Iya, napa? iya. Kirain nggak bisa mikir gitu. Aduh. Etan apa ya Etan ya? Nggak ada kayaknya. Kamu kalau cuma aku doang, aku ngambek loh. Nah kan, baru masalah baru ini, baper. Itu kamu kemana? Kalau Etan apa ya? Karena kita bareng dari kecil ada sih, cuman namanya. Ada sih kamu. Ternyata ini nggak ada loh pertanyaan ini yang ini. Iya. Iya, kamu mau menebak tau nggak? Mengkhianati kami kan? Mengikuti alur aja. Oh, Gitu. Kalau host profesional kayak gini emang. Mohon maaf aja. Mungkin kalau lagi
backsound sedih ya, tolong. Ini backsoundnya sedih. Mungkin kalau lagi bucin gitu loh. Jadi yang paling bucin tuh emang kayak Tan kayaknya. Iya. Dia juga sih bucin. Aku mau kamu kapan? Aku dewasa. Ya mungkin kalau lagi bucin kadang Jadi lupa gitu. jadi ya etanya kayak gitu ya udah mungkin lagi asik dengan dunianya gitu. Jadi aku Tolong memang pacarnya kayak Tan ini ditonton ya. Temen-temennya jadi gimana kalau kayak Tan bucinnya? gitu paling. Enggak, pacar sekarang mah enggak bucin yang dulu. Mantan-mantannya kayak Tan, tolong tonton ini ya. Enggak, ini lagi sikap bucin nih dia nih. Kan ngebelain pacarnya bucin. Oh iya benar. Bercanda. Jadi sifat bucin ya. Kalau dari Kak Uli sendiri, buat Kak Hana sama Kak Etan, Apa ya? nggak ada karena lu paling nyebelin ya kan? Iya. Jadi Iya, benar. Kita yang tertindas. Betul banget. betul banget ya. Jadi mereka selalu melengkapi Kak Uli ya. Betul, ya. Mereka tuh ngerti banget kan apa kurangnya aku gitu. Tapi Kak Uli kadang-kadang tidak mengerti kurangnya mereka. Enak kan di acara ini ya, Iya, jadi enak. perasaan kalian Terbuka, terjawab. jadi nih. Awas ya, belakang panggung liatin aja. Tolong lihat ya guys, Nanti tolong. pulang nggak bareng sorry loh. Ya ampun, Sorry jangan. nggak bisa. Ketahuan nebeng ya. Oke, kalau dari Kak Etan ke Kak Sari sama ke Jadi dia nggak ada udah. Nggak ada kan? dia memang nggak ada karena dia mengakui kalau diri dia emang yang ternyebelin di geng kan, kalian. gitu. Oke. Ya. Berarti kalian itu di mata dia sangat baik guys. Iya, bersyukur apa? Tapi kayaknya ada deh. Nggak ada. Balik batu ini. Coba, kalau Nggak, gitu nggak kita ada. korek lebih dalam lagi. Gimana Kak Sari? Enggak, serius nggak ada, benar nggak ada. Kadang karena emosinya tidak stabil. Nggak ada. Dan next. Kadang Kak Etan kenapa? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Waduh ini mah udah aku jadi yang dianggap jelek sama orang-orang. Nggak kan? Mereka tahu mana yang terbaik. Oke. Gimana kalau Kak Etan dari Kak Sari sama Kak Hana? Aku juga sih kayaknya mah enggak ada. Wah, tutup aja nih podcast nggak? Berarti aku yang paling baik ya. Bener kan? Bener, karena kakak nggak ada komentar negatif dari teman-teman kakak. Iya. Tapi kalau Kak Sari dia lebih dominan ya orangnya. Iya. Kalau Kak Hana atau Lebih bercandanya suka pendiam. keterlaluan, kok gue mancing kerisuan ya? Kayaknya. Lebih pendiam kayaknya aku. Siapa? Aku. Kalau Coba. tidur. Kalau tidur, Tidur doang. pendiam tuh dari sisi mana? Ini lihat anggun gini. Itu menunjukkan dong pendiam. Iya sih, awas. Sampai selesai scene lu harus kayak gitu ya. Kita perhatiin. Kita perhatiin. Oke, jadi kalian udah saling tahu dan saling melengkapi ya satu sama lain. Gitu. Jadi kalau ada masalah pun langsung clear Ya. sebelum kalian melayani Tuhan. Gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi goals dari pertemanan kalian gitu? Kalian tuh kayak punya impian, ada kan yang kayak gue harus begini, gue harus begitu. Nah, di antara kalian bertiga ada nggak yang punya goals pertemanan kalian tuh harus sampai kayak gimana sih gitu? Ini cuma pertanyaannya nggak ada ya? Ya ampun, kalau host profesional tuh kayak gitu. Iya, kita bintang tamunya kelihatan kayak kurang. Iya. Please, tolong ya, ini pertanyaan tuh bisa pakai nalar dan logika. Kalian nggak perlu belajar aljabar, nggak perlu. Ya itu kan Berarti kalian udah jelas ya, mereka nggak punya impian. Nggak punya goals dalam pertemanan. Oke, ntar gua kasih goals kalian ya. Nggak diperjelas dan gitu. Jadi gimana? Kalau goals pertemanan mungkin nggak ada sih pernah terjabarkan kayak gimana, nggak pernah. Cuman balik lagi tadi ke nama Neobread ya, generasi pendobrak. Akhirnya ternyata benar sebuah nama itu ada artinya gitu loh. Nggak hanya cuman gaya-gayaan ada nama gengnya gitu, tapi ternyata setelah kita tahu itu generasi pendobrak, secara nggak langsung gitu di bawah alam sadar ya, kita memang jadi alam sadar. Ini kontennya jadi ngeri ya. Kontennya jadi ngeri. Gimana sih, karena itu biasanya kayak gitu tahu orang-orang, kan aku ngomong iya oke oke. jadi akhirnya ternyata pas kita flashback, puji Tuhan gitu, memang ada hal-hal yang berhasil kita dobrak gitu. Contohnya, Apa ya? Contohnya sih yang paling aku inget banget dulu waktu jadi pengurus pemuda remaja ya, tahun 2009. Itu yang biasanya remaja garing banget gitu. Jemaatnya cuma 8 orang, 10 orang, 15 orang. Lalu kita jadi pengurus pada waktu itu. Puji Tuhan sampai gereja ini ditutup nih ya. Itu terdaftar ada 80 remaja yang aktif, banyak Gila. dari 15 ke 80. Tepuk tangannya yang gede dong. tolong ntar ada efek tepuk tangan Iya, ya. gitu. Terus
remaja-remaja juga aktif semua gitu, nggak ada yang kuulen, nggak ada yang merasa Kuulen, bentar. ya, nanti ada lagi di sini ya kuulen, tolong dicari dulu Ya, ya. cari ya, editing ya, sok. Gitu. Ya itulah pokoknya hal yang kita berhasil dobrak itu yang paling mengena banget tuh menurut aku waktu kita merubah sistem remaja pada tahun 2009. Sama kayaknya dulu tuh kita pengen punya nama ya, masa terus aja pemuda remaja, kan kepanjangan ya kalau ada apa-apa gitu pemuda kita. Kalau ada apa-apa tuh gimana? maksudnya kita pemuda remaja kan capek kalau pengumuman kepanjangan gitu. Kita Nggak pemuda juga, remaja lebayin kita terus punya nama, ya elah, kita punya Atau nama terlalu biasa gitu pemuda remaja kan. sih. Kalau kayak tempat-tempat yang lain mah punya nama, mereka kita pengen lah ya punya nama gitu, apa ya, ternyata adalah namanya IG. Tahu nggak kepanjangannya? Impact Generation. Iya betul. Tepuk tangan lagi yang kencang. Buat aku, ya. Gitu. Jadi IG itu berdiri dari kalian Kebutuhan juga, dari kita. jadi kalian. Dan itu sekarang anggotanya masih aktif. IG itu masih berjalan. Masih berjalan tapi bukan kita lagi pengurusnya, udah ada regenerasi. Oh, iya. Tapi kalian masih suka ikut. Kalau diajak. Kalau kayak ya kita jadi bintang tamu yang tahu diri kali. Iya, Ini gimana kalau sih? tiba-tiba Bener datang, sih, kalau tiba-tiba kan ya nggak mungkin ya Dini Iya. juga sih. Tiba-tiba lu siapa gitu ya. Aku tahu kamu gimana sih? Iya sih, kok jadi gue yang salah. Oke, tadi kan ngebahas bucin nih. Bucin tuh artinya budak cinta ya. Betul. Berarti kan dia beberapa tahun kalian temenan ini pasti ada tuh perjalanan-perjalanan cinta. Kebetulan konten ini tuh pengennya kontroversi. Jadi aku mau bahasnya cinta, boleh gak? Ya boleh. Ya boleh. Boleh ya. Boleh ya. Menurut kalian ya, selama kalian berteman, yang paling gonta-ganti pacar yang paling sering siapa? Ih, sana lah. Ini serius, ini serius dong. percaya nggak kamu? Enggak sih, cuman Kan makasih. bakal kalau aku dukung percaya. bentar lagi. Yang paling sering gonta-ganti pacar. Siapa? Kok nggak mau ngaku sih? Siapa ya? Mereka nih. Uli ya. Uli apa itu? Di antara berdua aja. Baru lah sama kayaknya sama ya. Kalian sabar ya Kak Hana. Kan aku paling baik, paling gak bucin juga. Gak ada sih yang muji diri sendiri baik. Betul Nah, betul. selama kalian punya pacar tuh, kalian sebenarnya tahu nggak sih tujuan kalian pacaran itu apa? Kenapa kalian bisa pacaran? Tujuannya tuh apa? Kita dulu. Aku dulu. Kalau ditanya coba dulu. Siapa tahu dia mau duluan kan aku menghargai. Senior aja dulu. Senior dulu. Oke deh. Bucin. Mungkin waktu dulu kalau di masa-masa di bawah 20 tahun mah nggak punya tujuan ya. Saya pacaran pada waktu itu cuma sebatas ngetren doang. Jadi kalau nggak punya pacar nggak keren lah pada zaman waktu itu. Waktu aku usia umur 20 ya berarti Di bawah 20. di bawah 20 tahun, 8 tahun lalu lah. Nah setelah umur 20 tahun ikut tuh yang namanya seminar-seminar tentang pernikahan, tentang hubungan pacaran gitu. Akhirnya di situ tuh saya nangkep bahwa pacaran itu tujuannya harus menikah gitu. Oke. Nah semenjak dari umur 20 saya nggak ganti-ganti pacar. Semenjak umur 20. Gitu punya Berarti pacar. pacar yang saat ini tuh dari 20 tahun yang lalu? Oh, enggak, Dari enggak. umur 20 tahun? Enggak, Oh, pacar yang ini baru 2 tahun terakhir dan Oh. akan berlangsung selamanya, doain ya. Amin, amin. Nah, dari umur 20 sampai ke sini mantan aku cuma 2. Mantannya 1, ini yang 1 Yang terakhir ini 20 sampai umur saat ya, ini. sampai umur saat ini. Itu yang pertama memang tujuannya memang sudah mau menikah waktu itu, cuman karena memang ternyata bukan jodoh, orang tua tidak setuju, itu kan poin utama ya. Benar-benar. Nah, jadi waktu itu putus, terus 2 tahun kemudian dapatlah pacar yang sekarang. Berarti sama yang sebelumnya udah berapa tahun pacaran? Yang sama yang sebelumnya 2,5 tahun. 2,5 tahun. Dan akhirnya kandas karena memang nggak ada restu dari orang Kandas. tua. Dan backsoundnya kan ini ya, Ini kayak mama komplek yang lagi ini gitu. Ya, suka-suka Ngomongin lah. perceraian artis kamu. biar seru, kontroversi. Nah, itulah jadi dari aku Jadi, goals di pacaran tuh Intinya pacaran itu tujuannya harus menikah. Nah, ya. Jadi itu ya poin utamanya. Ingat ya guys, Coba udah kayak Tan. Ya menurut aku juga ya kurang lebih sama lah ya sama Sari. Uli. Ya Dari tadi aku uli loh, kamu mau Sari mau uli ya? ya kan sama aja saya Golan. Ya mungkin dulu kalau misalnya masa-masa sekolah ya gitu, karena mungkin orang-orang pada pacaran, jadi aku juga kebetulan mungkin ada yang mau juga gitu. Ya itu benar yang poin utamanya mah. Iya, Ada yang mau, kalau nggak ada yang mau kan ya udah ya. Pacaran sama siapa? Sendiri bener sih. Poin utamanya sebenarnya kalau ada yang mau
ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja gitu, ada yang suka ya udahlah jalanin gitu ya. Ya udahlah. Tapi kalau mantannya nonton kayaknya berarti si Etan dulu mau tuh karena ya udahlah. Karena jadi mantan. Ah, ya biarin aja. Ya benar. Tuh. Tapi makin kesini ya makin menyadari lah kalau pacaran itu tuh untuk mengenali lah satu sama lain ya, untuk ke jenjang yang lebih serius gitu, yaitu masa pernikahan nanti. Jadi melalui pacaran kita saling mengenal satu sama lain gitu. Kalau dari kayak Hana Cukup kayaknya 2. nggak bisa sih. Lu ngapain di sini? Kalau nggak pulang lu. Kamu gimana sih jadi dimarahin kan? Jawab. Ya apa ya? Ya bener tadi yang kata Uli juga, pacaran tuh untuk aku tuh kayaknya belum pernah pacaran. Serius? Aku. Iya. Pernah, kamu jangan bohongin. Tuh kan, di sini tuh nggak boleh ada. Di sini tuh jadi pengakuan dosa. Emang acara ini tuh gila, top banget. Belum, aku tuh bener. Jadi kalau rekan-rekan semua Tuh kan, kayak Hana jujur bisa. Tolong, ini acaranya harus jujur. Enggak, kamu yang waktu Kamu aja zaman tadi. SMS. Ya ampun, Ya, ya itu tuh SMS doang. kamu itu bukan kayak orang yang baru pertama punya HP gitu loh. Terus? Masih SMS nyasar Nomor gitu. gosok-gosok ale-ale. Terus akhirnya pacaran. Gak pacaran. Oh, nggak pacaran. Aduh, maaf. Kayak gitu, karena waktu itu lu bilang pacaran tuh untuk ke pernikahan, jadi aku mah banyak yang ngedeketin juga, aku mah hare gitu. Gaya. Alasannya kenapa Hare? Padahal Tuhan tuh nyuruh kita buat buka hati kita. Ya karena kan pacaran tuh kan harus satu iman ya, Iya. benar nggak sih? Ah, bener dong. Iya, yang deket tuh yang nggak satu iman, jadi lebih baik diputuskan aja maksudnya bukan diputuskan, lebih baik nggak dilanjutkan daripada kedepannya. Jadi ngapain harus diperjuangin kalau nantinya ujungnya tuh nggak bisa sama-sama. Kita tolong ditulis quotes-nya ya. Keren, Ngapain pinter ya? diperjuangin? Nah, tadi bener ya. Kita tuh nggak boleh pacaran sama beda iman. Berarti di antara kalian ada nggak yang pernah pacaran beda iman? Waktu SMA. Waktu Ya, SMA, aku yang juga pas masa-masa yang cuma ikut-ikutan Iya. tuh yang doang. Untung aku nggak kebawa tren. Kan karena nggak ada yang mau kan? Garis bawah ulang ya, coba diulang lagi. Banyak yang mendekati. Aduh, aku jadi pengen Jadi aku keluar. mau jadi keluar, udah Uli. Nah, yang pertama kan tadi berarti emang harus satu iman, dan tujuan pacaran itu adalah pernikahan yang benar-benar serius, kenal satu sama lain ya. Menurut kalian, waktu yang tepat buat kita pacaran yang benar-benar serius, mengenal satu sama lain itu kapan? Ada nggak sih waktunya gitu? Di saat kita kenapa gitu? Misalkan, gue harus pacaran di saat gue udah cantik banget, atau gue harus pacaran di saat gue udah jadi pelayan Tuhan, atau gue harus pacaran di saat apa gitu? Menurut kalian, dari kalian masing-masing, pacaran yang tepat, yang sesuai yang Tuhan mau itu saat kita gimana dan saat kapan? Ya, Hana dulu deh, Bang. Ya ampun, kamu ibu pendeta. Kan kamu yang belum pernah pacaran kan? Nah jadi Nah kenapa? iya Jadi benar. kapan? Coba kapan? Sekarang Kak Hana umurnya berapa, sorry? 21. Gak mungkin, gak mungkin gitu loh. Berteman aja dari tahun Temen-temennya udah 20 tahun ya? Berapa sih kan? 27. Astaga, tua juga ya. Jalan 27, jalan 27. Ya, belum 27. Makanya kalau ada yang tamu bolon. Sekalian promosi nggak apa-apa kali. Iya benar. Nanti bakal aku tulis keterangannya ya. Ntar di scene terakhir boleh deh, ntar biografi. Baru tamu bolon, oh ingat harus dibawa itu baru tamu. Iya baru tahu. Bisi Tarito sama tar tulang. Iya, benar. Kalau orang Batak doang tuh yang paham. Iya. Coba gimana? Jadi waktu yang tepat itu kapan? Kapan coba? Menurut kamu? Boleh jawab bareng juga boleh kok. Iya bareng. Nanti tabrakan di speakernya, nah kamu dulu. Apa ya yang kemarin tuh Uli ya share ya, kalau nggak salah pacaran tuh kapan? Benar, kalau kita udah punya duit sendiri itu bener banget itu. Kalau masih minta sama orang lain mah udahlah, nggak usah gaya-gayaan pacaran lah, sekolah aja yang bener nggak sih? Iya, betul banget. Benar Coba sih. yang lain biar ada jawaban gitu yang lain. Etan. Kalau menurut aku sih kayaknya kita udah mulai boleh pacaran di saat kita mungkin emosinya udah mulai stabil, mulai dewasa gitulah ya. Jadi nggak
mengedepankan ego masing-masing gitu satu sama lainnya gitu menurut aku. Awas kalau sama lu keluar ya kan. Menurut aku jawaban Hana dan jawaban Etan ya. Ini nggak ada pilihan ganda A dan B benar, nggak ada. Ini mah udah paling nyebelin, nyontek juga cuma ada ininya. Apa ya, pacaran tuh yang bagus adalah ketika, kalau aku dulu dari seminar yang aku dapet ya, waktu memang 2 tahun ke depan kalian memang sudah siap menikah. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kalian masih SMA kelas 1, nah kalian pikirin apakah waktu kalian kelas 3 udah mau nikah gitu kan, nggak mungkin. Misalnya kalau kalian udah di tingkat 2 kuliah, apakah waktu kalian tingkat 4 pas habis lulus mau langsung nikah, kan nggak mungkin juga gitu. Karena kan pernikahan itu bukan hal yang mudah banget gitu, itu tuh sulit banget. Apalagi memang aku sama Etania kebetulan lagi mempersiapkan pernikahan, jadi doain juga ya guys. Nah, dari nyiapin pernikahan itu benar-benar susah banget. Yang paling utama adalah memang finansial. Secara keuangan untuk menikah itu nggak sedikit kan, harus banyak gitu. Maka benar kalau misalnya kalian masih minta uang dari orang tua, buat apa gitu kalian pacaran? Uang yang kalian pakai pacaran tuh uang orang tua kalian, lebih baik kalian nikmatin sendiri. Gitu. Jadi ya itu kalian pikirkan bahwa kalau kalian memang udah suka sama orang, terus kalian pikir nih 2 tahun ke depan saya sudah siap menikah belum ya? Gitu. Kalau belum, berarti ya udah nggak usah pacaran dulu, buat apa? Nah, kenapa juga rentannya 2 tahun? Nah, waktu itu saya dapat seminar ini kan, tapi saya umur 20 ya, berarti 8 tahun lalu. Itu 8 tahun lalu tuh risetnya begini, bahwa kalau orang pacaran setelah 2 tahun, itu pacarannya sudah menjadi masuk ke kategori waspada. Jadi pacaran yang tidak kudus, karena kan sudah dekat ya, maksudnya waktu awal-awal pacaran mungkin 1 tahun pertama pegangan tangan masih agak-agak deg-degan gitu. Nanti masuk ke tahun kedua udah pegang tangan tuh udah biasa, di motor udah saling peluk dari belakang tuh udah hal yang biasa. Apalagi kalau lebih, akhirnya karena saling bersentuhan terus kulit ke kulit, ada hawa nafsu gitulah. Jadi 2 tahun itu memang pacaran sehat sebenarnya. Nah, lebih dari 2 tahun itu harus waspada, takutnya pacarannya menjadi kategori pacaran yang tidak sehat. Kalau misalnya di 2 tahun kalian belum siap menikah, tapi kalian sudah pacaran tidak sehat, kan bahaya. Apalagi wanita akan menjadi orang yang sangat dirugikan gitu. Jadi buat aku adalah pacaran yang tepat saat 2 tahun kemudian kalian sudah siap menikah gitu. Oke. Ngerti nggak Anita? Ya ngerti Oh, lah, bagus. gila. Kali gue ditanya nggak ngerti ya. Kelihatan saya nggak ngerti. Ngerti. Aku pernah baca buku itu soalnya. Jadi Oh. ada buku yang emang bilang kalau kita tuh pacaran yang kudus itu emang pengenalan kita satu sama lain, apalagi yang mau jenjang ke pernikahan, emang harus 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita harus cari sebanyak-banyaknya info tentang pasangan kita supaya kita nggak salah gitu. Karena banyak kan yang kayak ikutin tren nikah muda biar jadi mama muda ya kan. Cuman tangan dulu TikTok. Oh, ya. Nah, ini nggak ada. Aduh. Tapi maksudnya kurang dari 2 tahun juga di buku itu bilang nggak apa-apa asal kita sama-sama sudah siap dan saling menerima gitu. Betul. Dua-duanya sudah memiliki tanggung jawab yang sama Betul gitu. sekali. Karena kan ada yang bilang perempuan dan laki-laki itu punya tanggung jawab yang beda-beda. Kalau laki-laki kan dia sebagai provider, di mana dia nanti yang ngatur perempuannya harus seperti apa, sedangkan perempuan harus sebagai penolong di mana ya kalau suaminya kenapa-napa, anaknya kenapa gitu. Kalau misalkan ceweknya aja beresin kamar aja nggak bisa, apa cocok buat pacaran gitu kan? Iya, betul. Mertua loh. Iya gitu. Pulangkan saja. Iya, ya. dipaulak nanti kan. Kalau dipaulak kan gimana gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalkan mereka sudah punya tanggung jawab dan tahu tanggung jawabnya masing-masing, mereka bisa. Betul. Jadi intinya pernikahan, kalau kita pacaran itu ya harus dewasa ya tadi kata Kak Etan. Terus yang kedua harus udah punya tanggung jawab, tahu satu sama lain dan mempersiapkan diri ya biar gak ngecewain orang kan. Gak Betul. mungkin ya kita nikah jadi beban buat pasangan kita gitu. Dan finansial Finansial harus didukung. Jadi berarti kalau misalkan kita masih sekolah atau masih kuliah itu kan duitnya masih dari orang tua. Betul. Sebenarnya nggak cocok dong buat pacaran ya. nggak cocok Iya. sebenarnya. Jadi yang pacaran putuskan. Itu kata Hana ya. Tapi benar, tapi benar. Kan mendukung dong. Karena emang benar. Karena tanpa disadari kita biayain pacar kita makan dari uang siapa? Iya, betul. Jangan-jangan itu jadi perdebatan. Sekarang lu lah bayarin gue nonton, sekarang kan jadi kayak gitu ya. Padahal uangnya aja itu masih dari dompet mama gitu. Iya, betul sekali. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada case-nya dia kuliah sambil kerja sebenarnya. Mhm. Berarti
kan dia udah Punya penghasilan. punya penghasilan, tapi jangan terlena karena udah gue punya penghasilan ini nggak apa-apa dong pacaran. Nah misalnya pacaran nih mereka yang selama 2 tahun misalnya, selama 2 tahun itu mereka kencan nonton, pasti kan cowoknya nih yang bayarin, Iya. ya kan? Secara kita wanita masa dibayarin. Maksudnya ya kadang gantian nggak apa-apa kan, tapi lumrahnya si cowok kan yang bayarin. Nah ternyata 2 tahun ini kan namanya juga saling mengenal ya, Iya. nggak cocok nih gitu, si cowoknya tiba-tiba sakit hati lah, nggak pacaran lama, nggak nabung juga, tiba-tiba di usia yang sudah matang dia sudah menemukan wanita impiannya, tapi secara finansial tidak siap, akhirnya nunggu lagi lama. Dan jangan sampai kalian yang cowok-cowok tuh kayak gitu, lebih baik meskipun kalian sudah punya penghasilan, kalian lebih baik nabung dulu deh gitu. Nah setelah nabung setidaknya udah punya beberapa uang, kalian mau mengenal nggak apa-apa. Jadi setelah mengenal terus udah klop, finansial tuh bukan jadi halangan untuk kalian menikah gitu. Karena banyak orang yang seusia aku, mereka udah siap nih nikah, udah saling mengenal, udah saling cinta, tahu-tahu keuangan mereka nggak cukup gitu kan, malas gitu ya, malas banget harus nunggu lagi gitu. Dan banyak juga karena finansial nggak cukup nggak jadi nikah. Nah jangan sampai lah begitu. Jadi semuanya memang harus dipersiapkan Betul. ya sebelum pernikahan itu. Karena pernikahan kan nggak main-main ya, sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Jangan cerai nikah ya. Ada kata Radit Oloan, kalau pacaran nggak siap putus jangan pacaran, kalau nikah siap cerai jangan nikah gitu. Ngerti Anita? Perlu diulang? Nanti tolong ditaruh ya, biar teman-teman yang lain gak digituin. Ngerti nggak kayak gitu. Terus sekarang kan, zaman sekarang tuh ada yang namanya toxic relationship. Menurut kalian tuh toxic relationship tuh yang kayak gimana sih? Kamu artinya tahu? Oh, nggak tahu. Toxic relationship. Pura-pura nggak ngerti aja biar nggak jawab. Pura-pura apa beneran? Biar nggak jawab. Kayak gimana ya? Kayaknya ya hubungan pertemanan yang memang akhirnya nggak membawa dampak baik buat kita, gitu kan ya. Jadi, tapi puji Tuhan sih aku belum pernah ini. Belum pernah ngalamin toxic relationship. Belum. Kalau Kak sendiri Kayaknya aku juga enggak sih. dalam pertemanan ataupun hubungan percintaan? Enggak juga kayaknya. Enggak juga. Enggak pernah. Pernah, gitu. puji Nggak Tuhan pernah. ya. Tapi menurut kalian masih banyak nggak sih dari teman-teman kita, anak remaja yang masih ada gitu dalam hubungan toxic relationship ini, baik dalam pertemanan atau dalam hubungan gitu, sepenglihatan kalian gitu? Anak mungkin Itu artinya apa ya? kamu yang bener. Jadi aku bisikin ya biar dia nggak malu. Oh ya tanda. Tahu ada enggak ya? Oh iya. Nggak ada ya kayaknya ya, kalau Kayaknya cuma ada. GP5 ya nggak ada ya. Lingkungan orang-orang baik. Iya benar Ya, sih, GP5. contohnya aku ya. Iya betul lah. Gitu. Tapi ada nggak sih yang menurut kalian ya apa namanya buat jangan sampai jatuh, kan kalian nggak pernah kan? Nah cara kalian biar nggak jatuh ke toxic relationship ini tuh kayak gimana? Berarti kan harus pilih-pilih temen, harus jaga jarak sama orang-orang yang begajulan gitu. Padahal kita harus temenan sama sesama. Nah itu makanya kan ada ya di Alkitab ayatnya 1 Korintus 15 kalau nggak saya 33, tapi dicek dulu ya. Itu pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Betul. Itu tuh firman Tuhan udah nyata banget kan, bahwa memang pergaulan buruk pasti merusak kebiasaan yang baik, disadari atau tidak. Jadi lebih baik kalau menurut aku, kalau kita udah tahu nih orangnya memang nggak baik untuk ditemenin, lebih baik jaga jarak. Tapi bukan berarti menghina dia. Jadi kalau dia nyapa ya harus disapa balik kan, nggak misalnya dia nyapa, hai nak, misalnya, enggak, kamu ngerokok, gue nggak mau malu ya jangan gitu. Jangan Ya, sih, jangan gitu. sih. Jadi tetap aja kita memang berbuat baik kan harus, tapi jangan sampai bergaul lebih jauh gitu, karena ya itu pasti akan merusakkan kebiasaan baik. Kalau yang lainnya, Idem. hidung tuh apa sih? Ya ampun idem, curak 2. sama. Oke, kayaknya baru podcast pertama saya udah rada kesel ya. Oke. Terus selain toxic relationship, berarti kan kita yang membatasi diri ya. Betul. Kita harus tahu kita harus seperti apa menghadapi orang-orang, tapi bukan menjadi kita jauhin itu orang Ya, gitu. betul. Cuman kan toxic itu tuh pasti ada aja sih di setiap orang, cuman bagaimana dia mengaplikasikannya ke orang lain gitu.
kayak kita berpikiran negatif aja itu udah toxic Iya, sebenarnya. betul sih. Kayak kita ngebawa temen kita kayak udahlah nggak usah gereja lah hari ini, kita ini aja mabar Mobile Legend, nggak usah ibadah online, ntar aja ibadah online kan bisa pakai YouTube nanti jam itu kan sebenarnya toxic. Hal-hal kecil Kamu pengalaman pribadi ya? enggak Pernah kayak gitu enggak ya? kayak gitu, enggak kayak gitu. Ini kok gue jadi di ini sih. Nah kayak gitu-gitu ngejangkau orang-orang kayak gini ada nggak menurut kalian caranya biar mereka tuh nggak begitu? Karena kan pergaulan tadi bisa merubah sikap. Berarti kalau pergaulan yang baik juga bisa merubah sikap yang buruk dong. Karena di mana kita bertumbuh di situ juga kita bakal jadi gitu. Nah, menurut kalian ada nggak tips and trick supaya kita nggak masuk ke situ? Tipsnya ya terus Bukan tips buat kita loh, buat itu orang supaya dia nggak begitu gitu. Kita harus gimana? Nggak begitu gimana? Nggak toksik, Nggak jadi toksik dia. Jadi dia gimana ya? Misalkan ya itu contohnya selalu ini sih. Ini deh kecanduan pornografi. Tuh nggak dipungkiri di Indonesia tuh anak muda tuh kalau dibilang bule lebih kecanduan sebenarnya enggak, Indonesia juga sama kayak gitu. Nggak dipungkiri yang kalau udah kecanduan yang kayak gini dia bakal terus menerus. Itu kan toksik buat hidup dia, buat orang lain, buat semuanya gitu. Gimana caranya kita ngejangkau orang-orang yang kayak gitu? jangkau orang yang kayak gitu ya pasti berdoa buat dia sih, jangan sampai berhenti ya, maksudnya terus bawa doa, terus ajakin dia untuk ke pergaulan yang baik. Terus kalau misalnya kita memang punya visi gitu pengen nyelamatin dia, artinya kita harus bekerja sama nih yang bertiga gitu, jangan sampai cuma aku doang deh yang maju, tahu-tahu malah aku yang ke bawah kan. Tapi kalau misalnya kita bertiga kerja sama nih, makanya kan lingkungan itu pasti membentuk pribadi kan. Iya. Kalau misalnya kita bertiga kayaknya asik, bertiga benar-benar kompak, dia otomatis akan punya satu contoh, satu teladan gitu. Nah kalau dia udah punya pemikiran seperti itu, pasti mau nggak mau dia berubah dengan sendirinya. Dia juga kadang ke bawah, dia juga mungkin nggak sadar kalau dia udah berubah gitu. Jadi yang kita yang baik-baik ini, kita yang baik-baik ini, mohon kita banyak ya, bukan kami doang, ya, kita yang baik-baik ini, oke. harus bekerja sama untuk orang-orang yang seperti itu. Ya, saling mengingatkan juga kali ya. Saling mengingatkan. Bagus. Cuman kalian keren. Oke. Terus kalian kan udah mau ke jenjang pernikahan ya? Karena kan nanti setelah acara ini kan pasti Ya. bakal ada ya. Amin Ya Tuhan, amin. Aku doa syafaat dulu ya. Gimana sih cara kalian yakin kalau itu memang yang dari Tuhan? Karena kan kayak gini ya, ada orang yang gak nikah karena dia cakep, finansialnya bagus, terus aku jatuh cinta berulang kali dengan orang yang sama. Ya ampun. Ya kan? Curhat ini mah. Curcol. Enggak Yakin, sih, curhat. enggak curhat sih, hatinya lagi kosong. Oh, jadi umpan gaul ya guys. Nggak usah. Yang ini dulu aja. Jual mahal. Yang ini dulu lah, masa aku melangkahi? Kan kita usianya jenjangnya jauh. Gitu ya. Jadi biar bareng dulu. Nah, kayak gimana sih kita tahu kalau pasangan kita yang hari ini yang bakal jadi suami kita nanti atau istri kita nanti itu bener-bener dari Tuhan gitu. Emang Tuhan pernah bilang itu pasangan lu, ini lu dari tulang rusuknya si A nih? Kan nggak pernah juga gitu. Nah kalian tuh tahu dari mana kalau memantapkan hati kalau ini tuh yang memang dari Tuhan gitu. Ya, Etlan dulu. Kalau aku sih ya itu kan sebelum nikah kita pacaran dulu. Ya, Nah kalian pacarnya udah berapa lama? setahun lebih lah. Setahun lebih. Jadi kita kenal dulu satu sama lain. Kita nilai dulu pasangan kita nih bakal cocok apa enggak sama kita kan. Soalnya kan kalau udah nikah bukan untuk setahun 2 tahun aja kan, untuk selamanya gitu. Jadi yang namanya nyambung itu perlu banget menurut aku gitu ya. Jadi pertama itu aku bilang kayaknya harus cocok dulu. Nyambung gitu. Nah udah gitu baru mungkin dibawa doa sama Tuhan, bener nggak ini pasangan buat kita untuk selamanya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Tuhan bilang iya, mungkin dari segala persiapan yang kita jalani juga nanti sama Tuhan dipermudah gitu. Menurut aku sih kayak gitu.
Jadi jawaban Tuhan itu dari setiap yang kita sudah jalani berarti ya. Kalau Tuhan mempermudah segalanya berarti itu jodoh kita mungkin ya. Karena kayaknya Tuhan udah merestui gitu. berarti kalau Tuhan sudah buka jalan, tancap gas ya. Kalau Tuhan tutup jalan, mundur balik ya. Antrek. Kalau Kak Uli sendiri, Kalau aku sih kebetulan kalau kan tadi aku bilang di atas 20 mantan aku cuma 2 kan. Tapi yang ngedeketin tuh banyak nih karena waktu itu iya dong. wow, fakta baru, yang ngedeketin banyak. Iya, yang ngedeketin waktu itu kan banyak tapi memang aku nggak mau pacaran karena waktu itu kan aku udah punya prinsip pacaran itu untuk menikah kan. Jadi aku nggak mau langsung begitu kenal pacaran, nggak mau. Nah pada waktu itu di masa-masa mencari belahan jiwa lah ya, kan aku punya prinsip gini, kalau misalnya ada cowok yang mau ngajak jalan aku harus datang ke rumah. Gitu, harus ketemu mamaku dulu. Karena satu sisi aku kayak ngejaga diri sendiri gitu. Aku takut kalau misalnya ketemu di depan gang kayak anak-anak zaman sekarang gitu kan. Ketemu depan gang ya. Atau depan komplek. Entar Gak ada yang lebih bagus kan ketemu depan gang. Depan gang loh. Mau ngapain kan? Maksudnya depan gang lah, depan komplek, depan pinggir jalan gitu kan. Kayaknya aku punya perasaan takut sendiri gitu. Takutnya ntar aku diculik, orang nggak tahu aku jalan sama siapa gitu. Jadi memang harus datang ke rumah. Nah, saat datang ke rumah itu, mama aku menilai. Misalnya nilainya adalah bagus, lanjutin aja atau enggak usah gitu kan. Jadi itu yang pertama adalah aku harus yakin dulu bahwa pacar aku itu yang calon pacar aku pada waktu itu tuh mama suka. Itu yang pertama kan. Nah, ternyata waktu itu susah banget tuh aku nyari yang klop. Misalnya aku udah beberapa komunikasi beberapa lama, aku suka mama nggak suka, terus aku bawa orang mama suka aku nggak suka, begitu terus ya banyaknya. Jadi giliran aku suka mama enggak, giliran mama suka aku enggak. Akhirnya waktu itu aku di masa jenuh gitulah, dan aku berdoa sama Tuhan untuk datengin deh yang bener deh Tuhan gitu. Maksudnya aku klop, mama aku juga klop gitu. Nah tiba-tiba aku minta sebuah tanda sih, Tuhan kalau memang nanti ada cowok yang datang dengan begini-begini, artinya itu suami saya ya. Nah nggak lama bener datang nih pacar aku yang terakhir ini dan membawa tanda itu. Tapi kan aku nggak langsung percaya kan. Dan itu tuh tanda yang aku minta dari Tuhan. Aku nggak pernah cerita ke Etan, nggak pernah cerita ke Hana, nggak pernah cerita ke mamaku, cuman hati aku doang yang tahu sama Tuhan. Dia bawa tanda itu, terus aku bawa doa. Terus dia datang ke rumah, mama setuju, langsung orang tuanya juga datang ke rumah. Ya udah, akhirnya dari situ aku yakin bahwa dia bawa tanda dan jalannya juga segala sesuatunya dipermudah. Puji Tuhan gitu. Itu buat aku benar-benar tanda dari Tuhan, dia adalah suami, jodoh suami ya, gitu. Tandanya di mana? Di sini hitam. Itu tanda lahir. Oh, salah. Ini tanda dari Tuhan. Gak pernah ngerasa tanda dari Tuhan. Elah. Tahan emosi. Iya. Iya benar. Jadi coba aja doa untuk minta tanda gitu dari Tuhan. Bener sih. Kayak Oma pernah cerita, Oma pendeta, Oma Kori juga pernah cerita waktu sama Opa juga ada tanda kayak gitu. Iya. Jadi kayaknya emang setiap kalau kita pengen punya jodoh yang baik kayak yang Tuhan mau atau yang kita mau, kita mesti deket dulu sama Tuhan. Ya, Kita betul. mesti bilang dulu sama Tuhan gitu. Walaupun Tuhan Maha tahu, tapi kalau kita nggak bilang ya, Iya. Tuhan kayak lu aja nggak minta gitu. Iya. Walaupun Tuhan bilang ya semua yang pergumulan lu tuh gue tahu. Iya, betul. Tapi tetap kita harus komunikasi sama Tuhan. Minta lah. Maka kan akan Diberikan. diberikan. Pura-pura doang biar netizen nanti komen di bawah. Gitu sih. jadi berarti kalau Kak Uli tuh lebih kayak kalau Mama oke, Kak Uli oke. Iya. Berarti kita sama. Iya. Terus dulu, terus. Karena benar sih restu orang tua itu paling utama Iya, ya, restu orang tua apalagi paling restu utama. ibu. Benar. Setelah itu baru kakak minta tanda sama Tuhan kalau memang itu yang benar buat kakak gitu, baru kakak Iya. bakal jalan. Betul. Kalau menurut Kak Hana sendiri, jodoh yang benar-benar dari Tuhan itu lewat podcast ini ya kan? Amin. Gimana Kak? Oh, sama tadi. Kalau teori kayak gini mah kagak dapet kan? Sama ya, kalau orang tua ya itu kan orang tua tuh paling penting kan, karena doa orang tua itu kan yang kan ada yang bilang orang tua tuh wakilnya Allah, berarti bener kan kalau orang tua setuju berarti Tuhan juga setuju. Jadi orang tua yang penting sih. Sama pernah baca juga ya kayak pintar gitu sama baca. Baca di mana? Kayak pintar berarti. Biar Baca di biar mana? pintarnya kelihatan. Baca Kalau buku.
Atau iklan yang di itu tiang listrik doang? Sejenis. Sejenis, oke. Kalau hubungan yang bikin kita baik gitu, baik ke lingkungan, berarti itu kan hubungan yang benar sih ya kan. Kalau kita misal pacaran sama ini A gitu ya, ternyata bikin aku tuh jadi jauh lebih baik sama teman-teman, sama orang tua, berarti itu memang yang terbaik gitu. Sama kayak pertemanan aku ini sama mereka nih bikin aku juga jadi lebih baik gitu, lebih Wow, sebuah testimoni. iya, jadi berarti mereka benar teman-teman yang dari Tuhan. Kita tuh temenan tuh dari pelayanan dulu kan, baru berteman. Jadi kita pelayan dulu baru berteman, berarti mereka benar-benar teman Sama-sama yang membangun. gitu. Berarti sama kayak hubungan juga ya. Kalau misalkan dia membawa kita jadi lebih baik, berarti itu memang dari Tuhan. Tapi kalau dia bawa kita semakin buruk, Semakin jadi kita membengkang sama orang tua gitu kan, sama teman-teman jadi jauh, jadi sama pacaran terus, berarti kan dia kayaknya bukan yang terbaik gitu. Pokoknya hubungan yang baik itu adalah hubungan yang menghasilkan hubungan baik lainnya. Nah, berarti jangan- sudah bisa dipastikan kalau misalkan hubungannya buruk pasti bakal menghasilkan hubungan yang buruk lainnya juga. Betul. Tapi gimana dong kalau misalkan aku bucin banget, jadi aku harus sama pacar aku setiap hari, gitu kan? Itu jadi, maksudnya jadi permasalahan kan? Jadi kayak nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat ini, nggak ada. Jadi emang bener-bener buat pacar terus. Kayak gitu salah atau gimana? Dia banyak nanya ya. Iya, jadi Gue jadi host, emang disuruhnya nanya. Kalau gue di situ gue jawab, gitu loh. Kita gantian. ya kalau kita sama pacar terus ya udah otomatis kurang baik ya. Maksudnya kan kita jangan lupa kita itu berasal dari mana kan? Berasal dari orang tua, berasal dari kita ada saat ini otomatis kan karena keluarga kita, karena sekolah kita, karena gereja kita. Jadi otomatis waktu kita ketemu sama seseorang jangan sampai memutus hubungan itu gitu, hubungan dengan tempat keluarga kita dengan tempat ibadah kita tuh jangan sampai terputus gitu. Jadi kayak gitu nggak baik lah ya. Ya, nggak baik. Jadi mesti menghasilkan hubungan yang baik juga. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh gua ya. Kamu gimana mau tukeran nih? Iya sih, kayaknya minggu depan mah tukeran aja lah, jadi tertindas soalnya. Jadi berarti ya tetap ya suatu hubungan itu senternya mesti Tuhan ya. Iya. Apapun harus Tuhan dulu baru kita bisa nemuin semuanya gitu. Pertemanan juga dibangunnya kan dari pelayanan dulu kan tadi Iya. katanya, makanya menjadi pertemanan yang lama seperti ini. Semoga sampai kakak nenek sampai tua. Amin. Ini kan Kak Hana sama Kak Etan udah mau nikah. Amin, Kakak amin. Jangan-jangan ini lagi dibuatan gak lo? Biar dia cepet nyusul. Perkataan doa tau. Aku sih bagus sama Ini gak mau. Gimana sih ini Kak Etan, Kak Sari, Kak Hana tuh. sebut dong. Yalah, salah dikit aja gak bisa. Kalian tuh emang namanya suka kebalik-kebalik, susah apa tuh. Kan kalian udah mau lanjut ke jenjang pernikahan. Iya. Itu kan tadi aku nanya, yang dari Tuhan tuh seperti apa? Nah, sekarang aku balik tanya, kalian memang bener-bener untuk pasangan kalian dari Tuhan dan kalian sudah memantaskan diri buat pasangan kalian? Menurut kalian tuh udah apa belum? Apa? Itu ilah kau maha Tuhan, wela. Siapa tahu kan pikirannya kayak, berarti dia terbaik tuh, orangnya terbaik meren gitu, makanya orang dijodohkan. Menurut kalian diri kalian emang udah sebaik itu buat jadi pasangan dia? Atau enggak sih, masih banyak yang harus diperbaiki karena gue masih begini-begini, sedangkan ngurus diri gue sendiri aja, contohnya kecil tadi, beresin kamar aja gue nggak bisa gitu. Gimana caranya gue jadi istri orang? Ya ntar yang ada kapal pecah kan, piring terbang melayang, ini melayang ya kan. Nah itu gimana gitu? Kalian udah yakin emang diri kalian sudah mantap untuk menikah? Siapa dulu? Kak Hana dulu aja. Kamu dia mah nanya mulu, aku kayak kamu nanya mulu. Padahal bukan host kan? Kayak asisten baru. Ya sih, sebenarnya kalau untuk memantaskan diri apakah sudah pantas? Yaitu bahkan kan pernikahan aja proses belajar seumur hidup kan, aku pernah baca ya. Jadi memang untuk saat ini memang aku sendiri sudah menyadari bahwa aku sudah siap menikah. Dia juga sudah siap menikah. Tapi kalau untuk masalah pantas tidak pantas, kami berdua, saya dengan calon saya masih tahap terus belajar untuk semakin Memantaskan mendekati kata diri. sempurna gitu. Berarti tetap ya, sampai saat ini pun masih belajar buat memantaskan diri masing-masing. Gitu. Kalau kayak Tan,
Oh, Etan mah udah sempurna banget ya. Udah sempurna banget gak? Enggak lah. Kayak kakak bisa buka konseling menjadi istri sempurna gitu. With Etania gitu. Enggak lah, kalau dibilang sempurna enggak lah, masih jauh dari sempurna ya. Ya kayak kata Sari ya bener. Jadi Uli. masih aku soalnya terbiasanya bilangnya Sari bukan Uli. Ya nama kecil aku tuh Sari, nama kecil. Pas udah gede aku sering dipanggilnya Uli Uli. jadi Kok gak konsisten sih hidupnya? Gimana mau nikah sih? Kalau aku kalau aku nama kecilnya Hana, nama besarnya Raisa. Sorry. Bodoh ah. Lu closing ini lu nyanyi ya. Jadi kalau misalnya untuk apa dibilang pantas apa enggak ya masih mungkin belum pantas mungkin ya, bukan belum pantas gimana, jadi ya kita masih sama-sama belajar lah gitu. Intinya sih Ya, sama-sama sama belajar aja ya. kayak kata Sari ya masih sama-sama belajar lah gitu. Buat memantaskan diri satu sama lain. Kalau dari perlu ditanya nggak? Aku kan belum menemukan habis dari ini. Ya, amin. Nanti kita doa syafaat di belakang sama Oma ya. Kita tumpang tangan. Jangan lupa baru tampung bolon. Ya kalau ada yang mau guys, Mamaku baru siaran itu penting loh. ya, Mama mamanya baru siaan, kakak baru tampung bolon. Opa di daerah mana? Cipasir Gang Pancasila RT 4 jangan. RW. Jangan disebutin. Oh iya, kamu Nanti ditit gitu ya. Siapa tahu dia ngirim GoFood kak, terus Oh, nanti iya. tulisannya kayak di ya udah nggak TikTok. apa-apa asal jangan ngirim yang aneh-aneh loh, please guys. Santet gitu ya. Iya, amin. Ya siapa tahu dari podcast ini kan terus kayak ngeliat nih, waduh gila ternyata Hana tuh aduh gitu ya. Itu kan bener bisa sih. Sampai lu beneran dapet jodoh dari podcast ini mesti lu bayar ya. Mesti lu bayar. Nanti kamu MC-nya lah. Apa MC-nya? Oke. FC nikahnya. MC nikahnya ya, jamin hancur pernikahan lu. Apa lagi ya pertanyaannya, kayaknya udah banyak banget kita tanya-tanya. Udah kebanyakan lagi. Soal pertemanan, soal percintaan, soal toxic relationship, pertemanan yang baik dan menjadikan Tuhan sebagai center dari hubungan kita gitu. Jadi intinya sih setiap apa yang kita lakuin berarti kita tetap harus ngandalin Tuhan ya kan kayak. Terus kalau mau mulai pacaran ya itu tadi kita harus tahu tujuan pacaran kita itu sebenarnya apa. Karena tujuan pacaran itu yang Tuhan mau adalah pernikahan yang benar-benar sungguh-sungguh, bukan jadi apa yang kayak sekarang fuckboy, fuckgirl, apa itu? Aduh, itu nggak boleh. Karena Tuhan juga nggak mau kan, dan percaya gitu setiap kita pasti Tuhan udah kasih pasangan yang sepadan, karena itu ada di Alkitab ya. Jadi kalau diri kita saja sudah baik, pasti Tuhan bakal kasih yang baik gitu. Tapi kalau diri kita buruk, jangan pernah mau minta pasangan yang baik gitu, karena lu aja nggak baik gitu kan. Tetap harus ngandalin Tuhan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini ngerasa, oh berarti gue dalam toxic relationship dong, atau oh berarti harusnya gue belum pantas pacaran dong, atau gue udah mantep menikah nih karena gue udah punya beberapa hal, poin-poin yang sesuai tadi yang kayak dijabarin sama kakak-kakak, ya itu harus balik lagi ke diri sendiri dan harus konsul sama Tuhan gitu. Karena kalau nggak dari Tuhan, ya kita mau konsul sama siapa? Karena konsul sama manusia juga belum tentu benar gitu. Pintar loh ya Anita. Iya. Itu kan ada contekannya ya kamu di bawah. Nggak ada. Ini materi itu ya. Ini materi itu ya mendadak, makanya aku chat Kasari ya pas malam-malam karena aku mikir kayak kalau cuma tentang pertemanan doang kayaknya nggak afdol gitu, karena kalian juga udah mau menikah gitu kan. Jadi kenapa kita nggak bahas tentang godly relationship yang emang hubungan yang berdasarkan dari Tuhan gitu, supaya teman-teman yang lain, kebetulan Kak Sari juga kemarin share di Instastory ya Kak, itu juga dibahas sama aku sama Angel. Kayak Angel bilang kayak ya kalau lu pengen punya pasangan baik, ya lu harus ngomong dulu sama Tuhan, lu harus deket dulu sama Tuhan gitu. Kalau lu deket sama Tuhan, Tuhan juga pasti bakal langsung kasih gitu. Tapi kalau lu ya nggak apa-apa deh, itu dia ganteng, gue mau sama dia, tapi kalau bukan dari Tuhan kan buat apa gitu. Jadi kenapa jadi aku ngambil topik ini, karena aku pengen gitu semua anak muda, terutama yang di GPD Rancang itu kayak tahu gitu sebenarnya Tuhan tuh mau kalian tuh buat jadi apa, buat pasangan kalian seperti apa, jangka pacaran kalian itu tujuan dibuat apa gitu, supaya ya kayak gini, Kak Sari, Kak Etan yang sudah mau menjenjang ke pernikahan kan mereka berarti mengandalkan Tuhan karena mereka yakin kalau itu memang pasangan yang dari Tuhan. Amin. Jadi podcast kita akhiri di sini. Kita berdoa
dulu sebelum kita closing. Gitu ya. Karena ini acaranya GPDI guys, masa nggak berdoa? Kamu gimana sih tadi kita mulai nggak berdoa dulu? Kita udah doa masing-masing. Gitu. Sekarang nggak doa masing-masing. Ya enggak lah, aku lah yang doa biar keren gitu Oke, kelihatannya. sih. Siapa tahu gue jadi pester abis ini kan, kita nggak tahu. Enggak lah, jangan kayak gitu, beban doa. Nggak boleh, itu harus dari panggilan Tuhan. Kalau panggilan cuma amin amin, itu juga yang tetangga sebelah Tapi bisa. sesuatu yang baik tuh harus diamini. Ayo udah deh, amin Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul membuat podcast. Biarlah podcast ini bisa menjadi berkat bagi setiap yang menonton Tuhan, bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami. Biarlah setiap sharing yang tadi sudah kami bahas bisa berguna dan bisa menjadikan pedoman bagi mereka. Dan biarlah podcast ini juga menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, jadi podcastnya sudah selesai. Say bye dulu. Bye bye. Kita bakal ketemu lagi di Rabu depan. Kalau ada yang mau jadi narasumber kayak mereka, nanti bisa kontak person yang ada di sini. Mau soal tentang perbucinan boleh, tentang pranikah. Kalau mau konsultasi sama aku boleh, walaupun aku jomblo ya. Aku mau ngerti karena aku udah belajar gitu. Mau tentang pertemanan, apapun itu, mau ibu-ibu, bapak-bapak, mau ngebahas tentang online shop atau apa, terserah, kita bisa bahas di sini semuanya. Biar kita saling mengenal dan kita bisa sharing apa yang kita punya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.